Cara menyusun jadwal pelajaran kurikulum prototipe kurikulum Merdeka 2022. Begini caranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Alhamdulillah ya, kita kembali membahas tentang materi sekolah penggerak atau kurikulum terbaru. Nah, kemarin itu kita sudah berhasil membedah tentang penyusunan jadwal untuk kurikulum terbaru prototipe 2022 atau Merdeka Belajar atau Sekolah Penggerak, di mana kita alhamdulillah kayaknya sudah gamblang untuk yang fase A sampai dengan fase C yaitu SD. Lalu terus dilanjutkan ke video selanjutnya yaitu untuk fase SMP ya, yaitu fase D. Terus saat ini kita lanjut ke tahap bagian 3 yaitu SMA fase E dan fase F. Fase E itu untuk kelas 10 dan fase F untuk kelas 11 dan juga 12 ya gitu. Jadi 1 dan juga 2. Jadi kita akan kasih contoh yang kelas 10 dan juga kelas 11-nya. Mari kita semak teman-teman. Nah, ini alokasi waktu untuk mata pelajaran SMA, MA atau SMK kelas 10 teman-teman. Ya, asumsi 1 tahun 36 minggu dan 1 jam jam pelajaran yaitu 45 menit. Nah, yang pertama untuk mapel pelajaran yaitu pendidikan agama Islam atau budi pekerti, baik pendidikan agama yang lain kalau itu untuk sekolah untuk kejuruan agama lain, misalnya agama Buddha, Katolik, Hindu, itu sama ya, yaitu untuk per tahunnya adalah 72 jam dan untuk per minggunya yaitu 2 jam. Ya, ini yang 2 jam ini yang kita pakai untuk jadwal per minggunya. Terus untuk project 36 sama ya dengan SMP. Kalau SD SMP sama 36 juga, yaitu 18 per 1 semesternya. Terus yang kedua pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila itu per tahun 54 jam dan per minggunya adalah 2 jam. Sama ya dengan SMP. Terus, nah ini sedikit untuk proyek profil Pancasilanya adalah 18 jam per tahun. Berarti satu semesternya cukup 9 jam. Terus, bahasa Indonesia teman-teman, satu tahunnya adalah 108 jam dan per minggu yaitu 3 jam. Terus matematika 108 jam per tahun dan 3 jam per minggu. Ilmu pengetahuan alam, fisika, kimia, dan biologi 216 itu per tahun dan 6 jam per minggu. Ilmu pengetahuan sosial, sosiologi, ekonomi, sejarah, geografi 288 per tahun dan 8 jam per tahun. Bahasa Inggris 54 jam per tahun dan 2 jam per minggu. Pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan 72 jam per tahun dan 2 jam per minggu. Informatika 72 jam dan 2 jam per minggu ya. Terus mata pelajaran seni dan prakarya, seni musik, seni rupa, teater, tari, prakarya, dan kewirausahaan 54 jam per tahun dan 2 jam per minggu. Terus ya ini totalnya adalah 928 jam per tahun dan 29 jam per minggu. Ini sama dengan SMP ya, sama-sama 29 jam. Hanya saja yang membedakan dengan kalau SD itu malah justru
Ini lihat, kalau yang SD malah justru 34. Tapi bukan berarti yang SD itu jamnya lebih lama, tapi enggak. Tapi kan alokasi waktunya berbeda dengan SD. Kalau di SMA ini kan sudah jelas alokasi waktunya. Nah, kita lihat di atas tadi. Nah, 45 menit 1 jam mata pelajaran 45 menit, berbeda dengan SD. Makanya 29 jam itu ya tidak berarti pulangnya lebih cepat dari SD, tidak. Jadi gitu ya teman-teman. Terus nah ini kan ada per tahunnya dan per minggunya. Tentu yang kita pakai itu kan di jadwal adalah minggu. Jadi yang angka yang belakang ini yang kita pakai, yang 2 jam, 8 jam, 6 jam, ya inilah yang kita masukkan di jadwal. Seperti kalau sudah seperti ini bagaimana ya? Sama dengan tutorial waktu di tahap 2 yaitu untuk SMP ya kita petakan. Ini untuk pendidikan agama Islam kan 2 jam, ya kita petakan di jadwalnya. Ya ini kita rubah di SMA ya. SMA 10 ya kan, kelas 10. Terus tadi pendidikan agama kan 2 jam ya, kita tulis di sini, kita petakan 2 jam. Terus apa tadi ini, setelah ini nih, terus pendidikan Pancasila 2 jam, bahasa Indonesia 3 jam itu kan. Pendidikan Pancasila 2 jam, bahasa Indonesia 3 jam. Terus matematika 3 jam, IPA 6 jam, IPS ilmu pengetahuan sosial, ekonomi, sejarah, geografi itu 8, terus bahasa Inggris 2. IPS 8, bahasa Inggris 2. Terus PCOK 2, informatika 2, seni rupa juga 2. Oke, SPK 2, PCOK 2, seni rupa 2. Kita lihat lagi ya. Nah, ini pendidikan jasmani. Nah, bahasa Inggris di sini cuma ada 18 jam per tahun untuk proyeknya ya. Untuk 1 semester ya kita tinggal bagi 2. Nah, setelah itu tinggal ini teman-teman, proyeknya teman-teman ya. Ini kita bikin 1 semester aja. Nah, ini yang 36 1 semesternya berarti kan ada 18 ya, 18 sama dengan yang SD dan SMP tadi. Kalau 100 berarti kan 54 1 semesternya. Ini itu contohnya ini yang ilmu pengetahuan alam ya, 108 berarti 1 semesternya itu setengahnya berarti 54 ya. Ilmu pengetahuan berarti ini untuk proyeknya ya. Berarti untuk SMA ini lebih banyak di prakteknya, yaitu di proyeknya. Berarti di sini 54. Nah, gitu teman-teman ya. Terus ini silakan diisi ini. Nah, ya, semuanya diisi ya. Ya, terus ya, kayak ini pendidikan jasmani dan olahraga 36. Berarti setengahnya adalah 18. Ya udah, di ini untuk PCOK ya 18. Seperti ini diisi semua. Terus kalau sudah dipetakan diisi semua ini, ya udah kita masukkan ke sini. Kita pilih jadwal-jadwal tadi ada di hari Senin, hari Selasa jam atau hari Rabu di jam pertama, kedua atau ketiga atau keempat. Sampai ketemu pada 29 jam tadi. Ya teman-teman ya. Kalau bingung menempatannya bisa lihat di video yang pertama ya.
untuk penempatan ini, tapi kayaknya untuk teman-teman guru SMA semua sudah paham. Nah, lalu bagaimana dengan fase yang F, yaitu kelas 11 dan juga 12 ya, seperti ini. Nah, ini untuk kelas 11 ya, pendidikan agama dan budi pekerti, 1 tahun 72, per bulannya 2 jam. Bahasa Indonesia, bukan, Pancasila dulu. Pancasila itu per tahun 54 jam, terus per minggu 2 jam. Bahasa Indonesia per tahun 108 jam, per minggu 3 jam. Matematika 108 jam per tahun, 3 jam per minggu. Bahasa Inggris 54 jam per tahun dan 2 jam per minggu. Terus PJOK 72 jam per tahun dan 2 jam per minggu. Sejarah 54 jam per tahun dan 2 jam per minggu. Terus seni, baik seni musik, rupa, teater, tari itu 54 jam per tahun dan 2 jam per minggu. Ya. Terus nah ini dia. Asumsi 1 tahun 36 minggu, yaitu 1 jam pelajaran 45 menit. Masih sama ya. Terus nah ini kelompok mata pelajaran ya. MIPA itu biologi, kimia, fisika, informatika, matematika lanjut. Terus kelompok mata pelajaran IPS, sosiologi, ekonomi, geografi, antropologi. Kelompok mata pelajaran bahasa dan budaya, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Korea, bahasa Arab, bahasa Mandarin, bahasa Jepang, bahasa Jerman, bahasa Prancis. Kelompok pelajaran kelompok vokasi, prakarya itu prakarya kewirausahaan, budidaya, kerajinan, rekayasa, dan pengolahan. Terus dikembangkan sesuai dengan daya yang tersedia. Ya, teman-teman, sampai di sini dulu. Alhamdulillah, kita sudah sama-sama membahas. Insya Allah semuanya paham. Kalau belum ada sesuatu yang mengganjal, bisa kita diskusikan. Yuk, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.